Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pembahasan contoh soal ya. Kemarin kan sudah materinya dan ternyata banyak yang minta Ibu jelaskan contoh soalnya biar kita lebih paham. Oke, sekarang Ibu bahas ya. Nah, di sini ada 3 yang akan Ibu bahas. Yang pertama bangun yang seperti ini ya, gabungan antara dua dari setengah bola atau satu bola yang dibagi dua di atas dan bawah, dan juga satu tabung. Nah, kalian itu sebenarnya tinggal memasukkan rumus yang sudah ada ya, rumusnya udah ada, tinggal dimasukkan angkanya. Masalahnya kita harus menentukan dulu mana jari-jarinya, mana panjangnya. Nah, itu yang penting. Itu cuman itu aja yang penting sih menurut Ibu. Kalau kalian udah bisa nentuin mana jari-jarinya, mana tingginya, mana tinggi tabung, mana tinggi bola misalnya, atau jari-jari ya, nggak ada tinggi bola. Nah, itu tinggal ngitung aja. Di sini coba lihat sini, perhatikan. Ibu sudah pakai rumus yang sudah jadi ya. Yang ini misalnya luas permukaan itu adalah 2πr dalam kurung 2 dikali R tambah T, atau volumenya yaitu sepertiga PR pangkat 2 dalam kurung 4R ditambah 3T. Ini adalah rumus yang sudah jadi. Maksudnya adalah kalian itu harus melihat rumusnya. Nah, Bu, gimana kalau saya lupa rumus ini? Boleh juga kalian pakai rumus yang misalnya di sini ada volume, misalnya volume ya. Di sini ada bola setengah, di sini juga ada setengah bola. Jadi ditambahin jadi satu bola. Nah, kalian tinggal tambahin aja volume satu bola ditambah dengan volume tabung. Nah, itu berarti rumus dasarnya harus sudah bisa ya. Jadi rumus luas permukaan tabung, kemudian kerucut, kemudian bola harus hafal. Kemudian volume tabung, volume kerucut, volume bola harus hafal. Itu dasarnya. Kalau gabungannya itu cuma gabungan dari bangun-bangun yang ada aja gitu, tinggal gabungin aja. Cuman Ibu perlu tekankan untuk luas permukaan ya, perhatikan. Luas permukaan itu berarti yang ada di permukaan. Yang tertutup seperti ini misalnya, alasnya bentuk lingkaran sama yang ini, itu tidak dihitung. Kenapa? Karena tertutup. Ya, jadi cuma permukaannya saja, itu intinya sih seperti itu. Sekarang contohnya bangun ini. Lihat, ini kan panjang dari sini ke sini 20 cm, itu panjang apa Bu? Kita tinggal bikin aja garis yang sejajar dengan itu, bikin di sini. Oh, kalau di sini berarti namanya apa? Diameter. Ini kan 20 cm. Kalau diameternya 20, berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 10. Nah, kalau dari sini 10, berarti dari sini juga 10. Kenapa? Karena ini jari-jari juga. Kalau gitu, ini ke sini juga 10. Kenapa? Karena ini jari-jari juga. Ya. Nah, ini misalnya ini diameternya. Oke, sekarang perhatikan. Jadi kalau misalnya jari-jarinya 10, tinggi tabungnya berapa? Karena dari sini ke sini adalah 40 cm, dari sini ke sini 10, dari sini ke sini 10, kan berarti 10 tambah 10 20. Berarti sisanya adalah 40 dikurangi 20, 20. Jadi tinggi tabungnya aja adalah 20. Lihat dari situ ya. Nah, itu udah beres. Kalau udah tahu tinggi tabung, udah tahu jari-jari dalam bentuk gabungan bangun ruang selingkungan seperti ini, udah tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, masukin ke rumus di sini. Ibu tidak bahas perhitungannya ya. Kalian bisa lihat sendiri, kalian pause aja videonya, kemudian kalian perhatikan perhitungannya. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan ke Ibu ya. Karena Ibu yakin ini gampang. Tinggal ngitung aja, tinggal masukin rumus aja, ini gampang banget. Kalian pasti bisa, oke? Ibu menjelaskan intinya saja, apa yang harus kalian cari, apa yang harus kalian ketahui dari bangun yang ada, agar kalian bisa memakai rumusnya. Untuk perhitungannya itu dari diri masing-masing ya. Ada yang teliti, ada yang enggak, makanya harus teliti kalau ngitung, oke? Nah, seperti ini. Luas permukaan dari bangun yang ini ya. Ini adalah rumus jadinya. Bu, kalau saya mau cari luas permukaan nih dari bangun seperti ini dan saya lupa rumus jadinya, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kalian cari luas permukaan setengah bola, kemudian luas selimut tabung, dan yang terakhir jangan lupa, ini
yang bawah itu juga permukaan. Kenapa permukaan? Karena tidak tertutup ya, tidak tertindih. Kalau yang atas ini, lingkaran yang atas ini tidak dihitung. Kenapa? Karena tertindih dengan setengah bola, artinya di dalam nggak kelihatan. Kalau yang bawah dia kelihatan, masih permukaan, makanya masih dihitung. Jadi ada 3 luas yang harus kalian cari kalau nggak hafal rumus jadinya, yaitu 1 luas setengah permukaan bola, kemudian luas selimut tabung, yang terakhir adalah luas lingkaran yang di bawah ya. Kemudian ini dari sini 20 cm berarti diameter. Nah, berarti sisanya adalah 10 cm, jari-jari 10. Yang 14 adalah tinggi tabung ya. Ini gampang banget, kalian tinggal ngitung aja. Udah ada rumusnya, tinggal dihitung karena udah tahu T-nya ya. Itu intinya. Intinya itu. Semangat. Kemudian yang ketiga, perhatikan di sini, ini ibu ubah angkanya yang bisa dihitung ya. Walaupun kalau lihat dari proporsi bangunnya itu tidak sesuai, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ada angkanya. Yang penting bisa dihitung, oke? Nah, ini maaf, ini harusnya ada tambahan lagi di sini dalam kurung. Nah, luas permukaan, lihat luas permukaan berarti kalau misalnya kalian nggak hafal rumusnya, tuh kalian cari di sini luas selimut kerucut, luas selimut tabung, dan luas lingkaran yang bawah. Itu 3. Nah, sekarang perhatikan di sini ada tinggi kerucut, sudah jelas ya. Kalau gini kan jelas ya. Ini namanya tinggi kerucut, yang ini tinggi tabung, ini jari-jari. Udah, tinggal dimasukin ke dalam rumus. Ini rumusnya seperti ini. Gampang kan? Ya, begitupun dengan bentuk-bentuk bangun yang lain. Ya, kan ada macam-macam tuh. Ada yang atasnya kerucut, bawahnya kerucut, sama saja. Intinya nih yang kalian harus ingat, 1. Luas permukaan itu artinya kalian mencari luas yang ada di permukaan saja. Yang di dalam, yang tertindih tidak dihitung. Itu luas permukaan. Ya, jadi tinggal dilihat ini apa saja yang ada di permukaannya. Seperti ini misalnya, ini kan luas lingkaran yang luas kerucut, kemudian selimut tabung, dan luas lingkaran. Lingkaran yang ini itu tidak termasuk permukaan. Kenapa? Karena tertindih antara kerucut dengan tabung. Nggak kelihatan kan kalau misalnya kita bikin yang seperti itu ya. Nah, begitu, paham ya? Untuk volume, nah kalau volume tinggal gampang, tambah lagi volume gampang lagi ya. Tinggal lihat ada bangun apa aja. Di sini ada kerucut, ada tabung. Ya udah, tinggal volume kerucut ditambah volume tabung. Oke? Paham? Ya. Jadi Ibu nggak bahas semua bangun karena intinya cuma itu aja, gampang sebenarnya. Gabungan bangun ruang silum itu gampang banget. Tinggal kalian semangat. Kalau ada yang susah tinggal bilang aja sama Ibu, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Jangan malu-malu. Sip? Oke? Oh ya, perlu Ibu kasih tahu lagi nih, yang kerucut. Rumus ini itu sebenarnya S. Apa itu S? S itu adalah garis lukis yang ini, sisi miringnya ya. Ini jari-jari, ini tinggi kerucut. Nah, ini akan berbentuk segitiga kan? Artinya kita pakai, untuk mencari S ini kita pakai Pitagoras, rumus Pitagoras. Nah, ini rumusnya ya. Ini adalah S, sama aja kayak S. Kalau di LKS kan S rumusnya. Oke? Paham ya? Tetap semangat. Kalian kerjakan CBT-nya. Kita lagi mau ujian, harus belajar. Main gamenya disimpan dulu, belajar dulu agar bisa dapat ilmunya ya. Yang penting adalah kalian mendapat ilmu Allah yang sangat banyak. Kita baru sedikit, jadi harus tetap mencari ilmu dimanapun, walaupun hanya di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.